Apa itu mental health? Mental health atau kesehatan mental adalah kondisi di mana seseorang mampu menyadari potensinya sendiri, mampu mengatasi tekanan hidup yang normal, dapat bekerja secara produktif, dan mampu berkontribusi untuk lingkungannya. Banyak orang salah paham. Mereka mengira kesehatan mental hanya soal tidak mengalami gangguan mental, seperti depresi atau skizofrenia. Padahal, kesehatan mental jauh lebih luas. Ini menyangkut bagaimana kita berpikir, merasa, berperilaku, dan berinteraksi dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Kita semua punya kesehatan mental, seperti kita punya kesehatan fisik, dan keduanya sama pentingnya. Salah satu teori yang sering dipakai untuk memahami kesehatan mental adalah teori Maslow atau hierarki kebutuhan. Menurut Maslow, kita punya 5 lapisan kebutuhan. Kebutuhan fisiologis seperti makan dan tidur, kebutuhan rasa aman, kebutuhan cinta dan memiliki, kebutuhan penghargaan, dan akhirnya aktualisasi diri. Kalau kebutuhan-kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, kesehatan mental kita ikut terpengaruh. Misalnya, saat kebutuhan cinta dan memiliki tidak terpenuhi, kita bisa merasa kesepian, cemas, bahkan depresi. Teori berikutnya adalah teori coping dari Lazarus dan Folkman. Coping artinya cara kita menghadapi stres. Ada coping adaptif, misalnya mencari dukungan sosial, meditasi, atau berolahraga. Ada juga coping maladaptif, seperti melarikan diri ke alkohol atau menarik diri dari lingkungan. Cara kita memilih coping sangat menentukan kesehatan mental kita. Teori resiliensi juga penting. Resiliensi adalah kemampuan kita bangkit dari kesulitan. Orang yang resiliensinya kuat tidak berarti tidak pernah jatuh, tapi mereka mampu bangkit ketika terpuruk. Mari kita lihat contoh-contoh nyata. Pertama, overthinking. Kamu pernah nggak malam-malam nggak bisa tidur, memikirkan hal-hal kecil yang terjadi siang tadi? Entah perkataan orang, kesalahan kecil, atau kekhawatiran berlebihan. Itu tanda overthinking, dan kalau dibiarkan terus, bisa membuat mental kita lelah. Kedua, burnout. Banyak orang, terutama mahasiswa atau pekerja, mengalami burnout. Kelelahan emosional, merasa tidak produktif, bahkan kehilangan motivasi. Biasanya ini muncul karena terlalu memaksakan diri, lupa beristirahat, atau terlalu banyak menuntut diri sendiri. Ketiga, gangguan kecemasan. Rasa cemas itu wajar, tapi kalau cemas terus-menerus tanpa sebab yang jelas, bahkan mengganggu aktivitas sehari-hari, itu tanda kamu perlu mencari bantuan. Keempat, depresi ringan. Ini bukan hanya soal merasa sedih. Depresi ringan sering muncul dalam bentuk kehilangan minat terhadap hal-hal yang biasanya kamu sukai. Rasanya seperti kosong, hampa, kehilangan semangat. Kelima, perfeksionisme. Terlalu keras pada diri sendiri. Merasa gagal meski sudah berusaha maksimal. Terus membandingkan diri dengan orang lain, dan tidak pernah puas. Perfeksionisme ini seringkali menjadi sumber stres tanpa kita sadari. Bagaimana kita merawat kesehatan mental kita? Pertama, tidur yang cukup. Banyak masalah mental muncul karena kita kurang tidur. Tidur memperbaiki fungsi otak, memperbaiki suasana hati, dan membantu tubuh kita pulih. Kedua, makan sehat dan olahraga. Jangan remehkan kekuatan makanan bergizi dan gerakan tubuh. Olahraga tidak hanya baik untuk fisik, tapi juga melepaskan endorfin, hormon yang membuat kita merasa bahagia. Ketiga, menjaga hubungan positif. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang mendukung dan memahami. Jangan takut menjaga jarak dari mereka yang toksik. Keempat, belajar berkata tidak. Tidak semua permintaan harus dipenuhi. Menjaga batasan adalah bagian penting dari merawat diri sendiri. Kelima, jangan ragu mencari bantuan profesional. Konselor, psikolog, atau psikiater ada untuk membantu. Mencari bantuan bukan tanda kelemahan, justru tanda keberanian. Sekarang, mari kita bicara tentang harapan. Kamu tidak harus selalu kuat, tidak apa-apa merasa lemah, tidak apa-apa menangis, tidak apa-apa istirahat, tidak apa-apa meminta bantuan. Kadang, kita terlalu sibuk menjadi kuat untuk orang lain sampai lupa merawat diri sendiri. Kamu tidak sendirian. Di luar sana, banyak orang yang juga berjuang meskipun kamu tidak melihatnya. Jangan malu mencari bantuan. Bicara pada teman,
keluarga, atau konselor. Ingat, healing is not linear. Proses pemulihan tidak selalu mulus. Ada hari baik, ada hari buruk. Yang penting adalah terus berjalan, sekecil apapun langkahmu. Dan satu lagi, kamu berharga. Bahkan ketika kamu merasa tidak berguna. Bahkan ketika kamu merasa gagal. Kamu berharga hanya karena kamu ada. Hari ini kamu bertahan, besok kamu akan lebih kuat. Jaga hatimu, cintai dirimu, dan jangan menyerah. Pernahkah kamu merasa seperti dunia sedang runtuh? Pernahkah kamu merasa tidak ada yang mengerti rasa sakitmu? Kadang, di tengah malam, kamu terjaga dan bertanya, kenapa aku merasa seperti ini? Kenapa aku begitu lelah? Aku ingin bilang satu hal. Kamu tidak sendiri. Ada begitu banyak hati di luar sana yang juga berjuang, mencoba menemukan cahaya kecil di ujung lorong yang gelap. Dan yang paling penting adalah ini, harapan itu ada. Sekecil apapun, serapuh apapun, harapan tetap bisa menyala, menemani langkahmu melewati hari-hari sulit. Seringkali, kita diajari untuk menyembunyikan rasa sakit kita. Kita diajari untuk tersenyum di depan orang lain. Berpura-pura kuat, pura-pura tidak apa-apa. Padahal, tak apa untuk merasa lelah, tak apa untuk merasa sedih. Mengakui rasa sakit bukan tanda kelemahan. Itu tanda bahwa kamu manusia. Yang penting adalah kamu tidak menelan semua itu sendirian. Kadang, kita merasa malu untuk meminta bantuan. Kita takut dianggap merepotkan, takut dianggap lemah. Padahal, mencari pertolongan adalah bentuk keberanian. Bicara dengan teman, keluarga, atau profesional adalah langkah pertama untuk membuka pintu harapan. Harapan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Kadang, harapan itu sesederhana bangun pagi dan berkata pada diri sendiri, "Aku akan mencoba lagi hari ini." Kadang, harapan itu datang dari mendengar lagu yang menyentuh hatimu, membaca pesan dari teman, atau sekadar melihat matahari terbit. Kadang, harapan itu adalah keyakinan bahwa walaupun hari ini berat, besok mungkin akan lebih baik. Ingat, kamu tidak perlu memiliki semua jawaban hari ini. Kamu hanya perlu mengambil satu langkah kecil. Karena satu langkah kecil, jika diulang setiap hari, akan membawamu jauh. Bagaimana cara menjaga harapan tetap hidup di dalam diri kita? Pertama, rawat tubuhmu. Tubuh yang lelah sering membuat pikiran semakin gelap. Cobalah tidur cukup, makan bergizi, dan bergerak walau sebentar. Kedua, rawat pikiranmu. Hindari membandingkan dirimu dengan orang lain. Fokus pada perjalananmu sendiri. Ketiga, rawat hatimu. Izinkan dirimu merasa. Izinkan dirimu kecewa, sedih, atau marah. Emosi itu bukan musuh. Mereka adalah bagian dari dirimu. Dan yang terpenting, percaya bahwa kamu layak bahagia. Kamu layak mendapatkan hari-hari yang tenang. Kamu layak merasakan cinta, baik dari orang lain maupun dari dirimu sendiri. Hari ini, aku ingin kamu dengar ini. Kamu berharga, kamu dicintai, kamu dilihat. Mungkin kamu merasa tak berarti sekarang. Mungkin kamu merasa dunia lebih baik tanpamu. Tapi percayalah, ada orang-orang yang akan menangis jika kamu hilang. Ada orang-orang yang diam-diam mendoakanmu setiap malam. Kehadiranmu penting, suaramu penting, dan masa depanmu, meskipun sekarang samar, tetap punya potensi indah yang menantimu. Teruslah bertahan, meski hanya 1 detik lagi. Teruslah berharap, meski rasanya mustahil. Karena bahkan di malam paling gelap, bintang masih tetap bersinar.